Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dengan NIM 20 30 80 30 92 dari Prodi Sistem Informasi UIN Raden Fatah, Palembang. Di video ini, saya akan membahas mengenai cara mengkoneksikan Java ke database MySQL. Adapun aplikasi yang digunakan adalah XAMPP dan juga untuk IDE-nya sendiri saya menggunakan NetBeans. Yang akan kita pelajari di video ini adalah kita akan membuat graphical user interface dengan menggunakan JFrame di NetBeans, lalu kita akan mengkoneksikannya di PHP MyAdmin. Berikut ini sekilas yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan XAMPP-nya di bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita akan membuat database-nya di PHP MyAdmin. Caranya adalah buka browser kamu, lalu ketikkan localhost /php MyAdmin. Di sini saya telah menyiapkan database-nya dengan judul java_db. Kalau kita lihat, database saya sudah memiliki beberapa tabel. Yang akan kita gunakan nantinya adalah tabel kantin seperti ini yang memiliki 7 kolom dan juga tb login ya, yang berisi username dan password yang nantinya akan kita gunakan untuk login. Nah, agar database ini dapat terkoneksi ke Java, maka kita perlu membuat koneksinya terlebih dahulu. Langsung saja kita ke NetBeans. Oke, kita buat dulu project baru. New project. Di sini saya pilih class library. Next. Nah, dan untuk namanya, untuk nama projectnya saya pakai nama saya sendiri. Kemudian finish. Oke, selanjutnya ke search project. Kemudian new. Nah, karena di sini kita mau buat koneksinya terlebih dahulu, jadi kita harus buat codingannya di Java class. Saya buat judulnya koneksi aja. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah lakukan import Java SQL dari driver manager ya. Jadi import Java driver manager-nya ini merupakan komponen untuk menangani objek dari drivernya gitu. Dan itu kita juga akan melakukan import jadi JOption ini digunakan agar pengguna atau user dapat melakukan memberi nilai ya. Kita hapus dulu. Kita
kita abaikan dulu merah-merah ini. Kemudian kita buat public baru, public void yang kita beri nama open connection ya, dan class make it full name adalah mysql.jdbc.apply lagi kita buat dulu string URL-nya. JDBC MySQL /localhost 3306. Nah, ini itu adalah hostnya ya. Nah, baru driver manager. Di sini kita akan melakukan koneksi ke database dengan menggunakan metode getConnection ini dari kelas driver manager. URL. Di bagian ini kita masukkan misalnya, saya masukkan rootnya saya. Nah, di bagian ini isikan dengan passwordnya, password Anda. Tapi karena saya nggak memakai password, jadi kosongin aja kalau nggak pakai. Kita buat catch. Ini kita buat catch lagi. Java.sql baru ini kita buat show file. Nah, kalau nggak ada koneksi kita buat pernyataan ada koneksi. Oke, bagian ini kita buat metodenya get connect. Jangan lupa return. Jadi di sini logikanya, jika database-nya berhasil diakses, maka kita akan bisa melakukan koneksi ke database. Tapi jika database-nya tidak berhasil kita akses, maka akan ada pernyataan bahwa tidak ada koneksi gitu. Nah, tetapi di sini bisa kita lihat masih ada yang berwarna merah ya. Tulisannya adalah package mysql.jdbc does not exist. Itu artinya kita harus melakukan import dulu MySQL JDBC-nya. Caranya ke library ini ya, kemudian klik kanan, pilih add library, dan kita cari nih MySQL JDBC. Ini selesai. Nah, kita udah berhasil ngebuat koneksinya. Kemudian kita akan membuat GUI-nya dengan menggunakan JFrame. Caranya ke default package lagi, klik kanan, new, kemudian pilih JFrame form. Namanya saya buat. Oke, karena di sini saya akan membuat form tentang pembelian kantin, jadi di sini namanya adalah kantin. Ini adalah tampilan pertamanya. Jangan lupa
Pertama-tama kita harus set layout dulu dan pilih absolute. Absolute layout ini ya menggunakan angka atau koordinat untuk mengatur widget-widget yang akan kita pakai nantinya. Oke, kita besarin. Pertama, kita buat dulu judulnya pakai label. Misalnya di sini adalah kita bisa besarin ini. Biasanya properties ada di sini, tapi kalau nggak ada, bisa klik kanan, kemudian cari. Kita akan ubah ukuran. Kita tambah panel seperti ini. Ke propertiesnya, kemudian kita pilih bordernya yang bevel border. Kalau bevel border itu jadinya seperti ini. Nanti akan ada data-data yang harus diinputkan oleh orang yang akan membeli di kantin tersebut. Nah, data-data yang akan kita buat nantinya, yang akan diisi nantinya, itu harus sama seperti yang ada di table database PHP MyAdmin-nya, yaitu ada NISN, nama, kelas, tanggal, opsi istirahat, dan juga makanan. Oke, kita buat. Kita copy aja ini, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Sesudah NISN, tadi ada nama, kemudian copy lagi. Nah, terlalu kecil kita besarin. Ke properties lagi, di bagian font, ini. Kalau ada label seperti ini, pasti ada tempat untuk mengisinya. Kalau NISN ini, kita pakai text field. Karena bentuk formatnya itu adalah teks, ya. Sesuaikan ukurannya. Kemudian untuk nama itu juga memakai text field, jadi kita copy aja. Kelas kan biasanya tuh ada kelas A, kelas B, kelas C, berbentuk pilihan seperti itu. Jadi di sini kita pakai combo box. Di sini tulisannya masih item 1. Untuk mengubahnya, sama seperti tadi, klik kanan, kemudian pilih properties, dan ini ada tulisannya model. Jadi kita Ctrl A aja, kemudian hapus, dan masukkan kelas-kelasnya. Jadi kalau ini kita run, hasilnya seperti ini. Nah, untuk tanggal sendiri, sebenarnya di Gframe itu belum ada. Tapi kita bisa mengimportnya sama seperti mengimport MySQL JDBC tadi di libraries. Kemudian, nah sebelum mengimportnya kita harus mengambilnya terlebih dahulu. Barulah kita import di add jar of folder. Kemudian pilih lokasi di mana kita menempatkan kalender tadi. Kalau udah, pilih, kemudian klik open. Karena di sini saya udah ada, kita tinggal klik aja. Edit chooser. Saya maksud dengan opsi ini adalah pilihan bagi pembelinya, apakah mereka mau bungkus atau mau makan di kantin. Jadi pilihannya tuh ada dua ya, dan tidak mungkin dua-duanya dipilih. Oleh karena itu kita di sini pakai radio button. Oke, kita klik ini radio button, kemudian tempel sih. Tadi apa?
tadi ada makan di kantin, ada bungkus. Nah, tapi kalau ininya kita running, kita pilih makanan di kantin, lalu kita mau ganti ke bungkus. Dua-duanya ini akan kepilih, nggak boleh pilih salah satu. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya button group. Oke, kita klik button group, kemudian tagin aja sembarang. Kalau dilihat di bagian navigator ini akan ada tulisan button group 1, button group 2. Ini kita change variabel name-nya group opsi. Oke. Kemudian ini juga kita change variabel name-nya menjadi opsi 1. Nah, pengubahan variabel name ini nanti untuk mempermudah kita dalam melakukan pengodingan selanjutnya gitu. Tapi untuk opsi atau radio button ini belum sampai sini ya. Karena ini masih belum terhubung. Cara menghubungkannya, kita klik yang ini, kemudian ke properties. Nah, di sini ada tulisan button group. Kita pilih biar opsi. Oke, itu pula dengan bungkus. Nah, sekarang dia udah berubah ya. Kalau kita run, kalau kita pilih ini, kemudian kita mau ganti ini otomatis nggak keklik. Nah, biasanya kan kalau siswa itu istirahatnya ada 2 atau 3 kali. Jadi mereka tuh bisa milih mau makan ke kantinnya itu istirahat pertama, istirahat kedua, atau istirahat ketiga. Sini kita pilih combo box lagi. Sama seperti tadi, modelnya kita ganti jadi istirahat ya. Jadi istirahat 1, 2, 3. Dan terakhir adalah makanan. Nah, kalau biasanya kita membeli makanan itu boleh lebih dari 1. Dan pilihannya itu biasanya banyak. Oleh karena itu, di sini kita pakai checkbox. Nah, seperti ini. Kita ganti teksnya, misalnya makanannya ada bakso. Kemudian di sini ada makanannya nasi goreng. Oke, pempek, makanan khas Palembang. Dan biasanya di kantin itu tidak luput dari gorengan. Kalau udah seperti ini, kita akan membuat aksinya. Nah, kalau di PHP My Admin itu biasanya aksinya itu adalah CRUD, yaitu read, update, dan juga delete. Nah, untuk tombol aksi kita pakai button, edit text, button. Apa ini? Ada 4 tadi ya. Tampilan ini nanti juga ada pilihan untuk proses cari dan juga exit. Ya, sedikit pakai panel. Jadi logikanya gini. Nanti kalau kita udah menginputkan data-data ini, kita klik simpan. Data-data yang telah tersimpan nantinya akan terkoneksi ya, atau akan masuk ke database yang ini, database kantin yang sudah kita buat. Dan saya pengen ya data-data dari database ini itu juga masuk ke sini. Kita buat dulu tabelnya. Untuk membuat tabel, swing control table, sesuaikan aja. Di sini kolomnya masih 4. Sedangkan di sini kolomnya ada 7. Jadi kita edit dulu ke properties lagi, table model.
Ingat tadi kolomnya ada 7. Kita buat 7. Nah, dan untuk title-nya ini ingat, yang pertama tadi ada NISN, kedua ada nama, row-nya kita tampilin nama aja deh. Kita edit sedikit tampilan tabelnya, warnanya aja. Oke. Nah, seperti ini. Lumayan walaupun nggak bagus-bagus amat. Selain itu, kita sebenarnya bisa mengubah gambar backgroundnya. Caranya ke label. Hapus dulu labelnya. Tulisannya hapus dulu. Kemudian ke properties. Ya. Di sini ada tulisan icon. Oke. Di bagian external image ini kita cari gambar yang mau kita import. Ini open dan close. Jadi ini ukurannya tinggal kita sesuaiin aja. Ya, ini tulisannya berwarna hitam nggak kelihatan. Kita ubah dulu tulisannya menjadi berwarna putih. Nah, ingat, untuk mempermudah proses pengodingannya, kita harus mengubah variabel namanya. Dan tadi kita baru mengubah yang opsi ini aja. Yang lain juga harus kita ubah. Caranya adalah klik kanan dan pilih change variable. Oke, ini txt underscore nama nm aja kelas. Sebenarnya ini bukan berbentuk text field, melainkan berbentuk comma box, tapi biar lebih mudah kita tetap kasih namanya text aja. Ini juga txt, ini udah diubah. Bakso ini kita tetap kasih nama txt karena ini makanan, beri nama txt makan 1. Untuk buttonnya jangan lupa kita juga ubah ya. Button itu adalah singkat aja btn tambah tam. Kita pakai yang 3 huruf pertamanya aja. Nah, ininya juga jangan lupa change variable name. Karena ini table, jadi kasih namanya table. Nah, tapi ini belum selesai. Ini baru desainnya aja. Dan ini belum terkoneksi apa-apa. Oke, belum bisa kita apa-apain. Biar bisa kita apa-apain, ya kita harus buat codingannya dulu di sini, di search. Nah, ingat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan import. Kita import dulu di option-nya. Kita import juga MySQL database-nya. Oke, kita importkan juga kalendernya. Tadi kita pakai yang ini,
kita pakai bentuk format init user. Jadi di sini kita juga tulis init user. Kemudian input lagi text. Ini udah ada public content, ini komponen. Kita set judulnya dulu. Karena di sini tentang pembelian kantin, judulnya pembelian kantin aja. Oke, kemudian kita set lokasi untuk mengatur posisinya, pakai set location. X-nya 200, Y-nya 100. Nah, di sini kita akan mengkoneksikan ini dengan koneksi yang tadi kita buat. Nah, namanya harus ingat, yaitu koneksi. Koneksi aja, dot open connection, biar koneksinya tersambung. Nah, di sini ada yang salah. Method open connection-nya tuh nggak ada. Koneksi open connection. Oke. Oh, ini karena ini kita salah tulis. Ini gantinya open connection. Karena Java itu sangat sensitif. Nah, selanjutnya tadi btn edit. Sini kan kita mau buat ya, metodenya ada tambah, simpan, edit, hapus, cari, dan exit. Pertama kita buat program untuk simpan dulu. Jadi di sini kita pakai private void. Kita kasih nama simpan. Kemudian kita akan membuat variabel SQL menggunakan tipe data string. Nah, itu apa? Kita lihat lagi di MySQL-nya. Tadi ini itu namanya kantin. Jadi kita buat kantin sesuai nama table yang kita gunakan. Kemudian value-nya. Kita lihat di sini. Di sini ada berapa kolom? Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita buat value-nya juga 7. Selanjutnya kita juga buat variabel makanan juga menggunakan string makanan ya. Kita kosongin dulu variabelnya. Variabel lain namanya adalah istirahat. Kemudian try. Nah, di sini kita akan menggunakan interface prepare statement. Oke, kita abaikan dulu yang salah ini. Kemudian ini apa nama koneksinya? Koneksi. Jadi ini adalah set string yang pertama. Tuh di sini kita lihat. Yang pertama itu ada NISN. Kita harus sesuaikan ini dengan variabel name, yaitu txt_NISN. Satu, jadi variabel name-nya adalah NISN. Get. Pokoknya inget-inget aja variabel name yang udah kita ubah. Dan ada nama variabel name-nya txt_nama. Jadi lagi
Nah, yang ketiga ini karena kelas tadi berbentuk combo box, jadi get selected item to string yang untuk tanggal pembelian. Jadi kita buat string tanggal. Nah, ini menuruti format tanggal yang ada di database. Itu dimulai dari tahun dulu, kemudian bulan, baru hari. Tanggal dan get date ya. Karena itu adalah berbentuk date. Setelah tanggal, itu ada opsi. Opsi ini berbentuk radio button. Karena dia berbentuk radio button, kita buat pengkondisian dulu. If jadi radio buttonnya namanya opsi 1, kita pakai is selected sama dengan true, istirahat sama dengan makan di kantin. Benar kan? Ya, opsi pertama ini teksnya adalah makan di kantin, sedangkan opsi kedua teksnya adalah bungkus. Kemudian else if opsi kedua is selected, dan bernilai true, maka nilainya adalah bungkus. Kita set string lagi. Kita copyin aja yang nomor 3 kelas sini, tapi ini ganti nomor 6, get selected item ya, karena dia dipilih salah satu. Yang terakhir adalah makanannya berbentuk checkbox, jadi dia bisa dipilih. Kita buat pengkondisian. Kemudian kita copyin aja sini. Ini bukan teks ya, tapi teks. Ini kurang. Lihat. So, berarti nasi goreng ini adalah teksnya makan 2. Kalau udah kondisikan, kita set string lagi. Ini yang ke-7. Stringnya tadi adalah makanan. Ini. Selanjutnya kita execute. Nah, akhirnya J-op. Kita beri pemberitahuan bahwa data berhasil. Nah, di sini baru kita catch. Kita lihat ada yang salah. Nah, untuk proses simpannya seperti ini. Nah, selain simpan, di sini juga ada edit, hapus, tambah, cari, dan exit. Jadi nanti kita berkodingannya untuk edit dan juga untuk keempat lainnya. Edit data. Kita buat dulu private
void, kita kasih nama edit aja seperti ini. Update. Nah, nama tabelnya tadi adalah ini, nama tabelnya adalah kantin ya. Setnya ini coba kita buka lagi PHP My Admin-nya. Kita lihat nih, ada nis, nama, kelas, dan sebagainya. Jadi setnya itu n, terus ada nama, untuk formatnya memang seperti ini, kemudian kelas, where, NISN ya. Karena nanti kita akan melakukan edit berdasarkan NISN-nya. Try. Kita panggil koneksinya. Koneksi. Seperti tadi, string. Ini masih salah. Kayaknya tulisannya salah. Prepare statement dari kita set string. Sebenarnya ini sama seperti ini. Oke. Dari awal sampai akhir. Tinggal kita copy aja. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ini kita hilangin. Karena ini edit, jadi pemberitahuannya adalah data berhasil diedit. Gitu. Editnya udah, simpannya juga udah. Selanjutnya kita akan buat yang hapus dulu ya. Hapus. Oke. Lagi private. Void namanya adalah hapus. Kurung string SQL. Ini adalah apa tadi? Kantin. Sebelumnya well NISN dengan NISN. Oh ya, sini try. Kita panggil koneksi database-nya MySQL database, kemudian apa tadi, prepare statement. Oke, panggil koneksinya, koneksi on. Dan execute. Oke, selanjutnya kita buat catch-nya. Catch SQL. Ya, option simpan, udah, edit udah, hapus juga udah. Sekarang
tampilnya ya, tampil private void, kasih nama tampil sama seperti tadi, print NISN. Jadi result set ini dipakai agar data yang kita pilih atau select di Java itu akan sesuai dengan yang ada di database kita nanti. Kita panggil lagi koneksinya. Nah, ini masih ada salah. Oke, di sini kita buat statement ST ya. Statement string L select from tadi ya, kantin where and kemudian RS, nah ini RS sama dengan get results. Kita buat variabel integer namanya baris, kemudian before first while baris sama dengan nah ini untuk menentukan header tabelnya nanti ya, yaitu header ini. String dari NISN nama ya, nanti pakai nm, set string lagi, set text lagi, kemudian get string. Jadi ini harus disesuaikan ya variabel name-nya dengan nama-nama di field-nya. Karena kelas tadi berbentuk combo box, jadi kita pakai set selecting item. Tanggal tadi kita pakai date ya, jadi set. Stored. Karena tadi set date berarti lawannya adalah get date. Oke, ini salah. Ini adalah get string. Setelah tanggal ada apa ini? Opsi ya. Ya, nanti dulu kita buat perumpamaan dulu. Kita lihat di sini apa? Ada makan di kantin dan juga bungkus. Jadi yang pertama adalah makan di kantin. Ya. Makan di kantin ini adalah opsi pertama. Set
ini kita pilih salah satu, jadi set selected. Selanjutnya else nya adalah opsi yang kedua, set selected lagi. Oke. True. Ini kalau dia pilih opsi pertama, maka akan kepilih makanan di kantin. Tapi kalau dia pilih yang lain, ya opsinya cuma ada opsi 2. Pilihannya adalah dibungkus. Selanjutnya sudah opsi ada istirahat. TXT tadi apa? Istirahat. Istirahat tadi juga pakai combo box, jadi yang ketujuh itu adalah makanan kita buat unconditional. Get dari mana? Dari field makanan equals tadi variabelnya adalah txt makan 1% ya, selected. Ini kita pilih bernilai true. Else if kita copy aja ini. Else yang bersih adalah txt akan 4 selected nilai true. Oke. PN Oke, deklarasinya. Jadi kalau data yang kita cari ada, maka kita deklarasikan pernyataan bahwa data yang dicari ditemukan. Kalau data yang kita cari tidak ada, ini masih ada merahnya. Oke, bisa. Selanjutnya kita akan buat refresh data ya. Kita buat dulu. Ini saya buat void, public void. Kita kasih nama refresh saja. Kemudian statement. Tadi Java SL kita pakai interface install set namanya. Kemudian try. Ini adalah statement. Kita panggil koneksinya. Koneksi on statement. Oke.
Jadi SQL masukkan query-nya select from tabelnya tadi adalah kantin order by. Nah, order by-nya itu ke NISN karena NISN dan ascending. Jadi semakin besar NISN-nya maka posisinya akan semakin bawah. Ya. Header. Lihat headernya itu ada NISN, terus lagi ada nama, ya. Kita buat variabel yang bernama garis. Data dari tabelnya kita simpan data table new object garis hidden garis. Berapa barisnya? 7. Kita buat variabel namanya query while next. Kita buat data table yang pertama ada NISN. Kita copyin aja ini. Ini tinggal buat 1, 2, 3. Oke. Ingat ini dimulai dari 0, jadi cuman ada 6 barisnya. Kita ganti ada nama, kemudian kelas, tanggal, opsi, istirahat, dan terakhir ada makanan. Table, nama tabel kita tadi adalah table. Ini table.set model data table sama header. Ya, SQL action ini adalah kelas untuk membungkus kesalahannya. Jadi kalau ada kesalahan nanti akan dideklarasikan. Ini ada salah, kita import aja. Refresh data udah.
Tanda ini adalah untuk kita kasih nama clear aja ini. Kita xtnsn set set text, kemudian nama set text, opsi ini memakai grup ya, yang kita beri nama gr underscore opsi. gr Jadi request fokus ini digunakan agar kursor itu bisa fokus ke komponen tertentu. Nah, jadi dia nanti fokus ke NISN. Sebenarnya button-button ini sudah kita buat programnya, begitu pula dengan tampilannya, tetapi saat kita running nanti button-buttonnya belum bisa kita gunakan. Agar bisa kita gunakan, kita perlu menambahkan aksi terlebih dahulu. Nah, jadi logikanya seperti ini. Kita inputkan dulu nilai-nilai yang ada di sini, lalu kita klik ya, misalnya simpan, otomatis data-data tersebut akan tersimpan. Jadi artinya kita klik dulu baru muncul proses. Oleh karena itu, klik kanan, klik event, terus action. Actionnya pilih action perform. Karena action perform ini artinya kita klik dulu baru prosesnya. Oke, kita buat pengkondisian dulu. Jika NISN-nya X txt underscore NISN request focus opsi ya, ada opsi 1. Nah, ada pilihan kita pakai method kita pakai metode is selected. Nah, opsi 1 is selected, lalunya false. Ini kita hapus dulu. Kemudian di option pen, jadi request fokusnya di opsi 1 aja. Oke, ada di sini if xt kita beritahu dia untuk menginput
memilih, pilih pilihan. Ya, mana seru? Sorry, mana seru? Ini kita copy aja. Request fokusnya extend istirahat. Request fokus. Ini kapan kita buat? Else. Else-nya adalah tadi refresh. Kemudian simpan. Lalu refresh lagi. Oke, benar. Oke, ini udah benar. Kemudian sudah simpan, kita lakukan hal yang sama pada tambah, klik event, action, dan action perform. Oke, ini this request fokus. Oke, kemudian clear. Selanjutnya pada menu hapus, kita buat variabel baru yang bernama str input. Sebelum dia mau menghapus, ya, dia akan ada pemberitahuan untuk menginputkan NESN yang akan dihapus. Pengkondisian jika SR inputnya kosong, kalau dia udah memasukkan NESN-nya, yang jadi yakin mau hapus, kita buat konfirmasinya yaitu hari ini bukan show input dialog, tapi show config dialog. Ini abain dulu ya merah-merah, option pen. Kalau dia konfirmasinya yes, maka kita beri pernyataan bahwa kita berhasil. Kemudian refresh, kemudian kita clear ya. Ini kayaknya ada yang salah. Oke, ada pengkondisian. Ini di sini juga harus ada. Nah, sesudah hapus, kemudian button cari ya. Oke, ini salah. Oh, ini show config dialog. Ini show input dialog. Jadi waktu dia mau mencari ini, akan ada notifikasi agar dia memasukkan NESN yang dicari.
Oke, ini masih ada merah. Kita ke edit, event action perform. Oke, sini sudah ada. Kita buat edit, dan kemudian refresh. Sudah edit, ada menu namanya exit. Button exit ini dipakai buat keluar. Sebelum keluar, kita buat pernyataan apakah dia yakin mau keluar atau tidak. Jawab swing C option N show content file. No. Nah, jadi pertanyaannya adalah yakin mau keluar. Informasinya konfirmasi. Oke, ini codingannya udah selesai dan alhamdulillah nggak ada yang merah. Sekarang coba kita running programnya. Run file, tapi labelnya belum muncul ya, karena tadi saya lupa di sini. Kita harus klikkan refresh. Coba kita run sekali lagi. Nah, sekarang tabelnya muncul. Tabel ini kalau kita lihat akan sama persis seperti ini. Jadi data-data yang ada di database kita akan muncul di tabel ini. Coba kita tambah baru, misalnya NISN-nya adalah 100, namanya misalnya adalah Lombok. Kelasnya kita masukin C, dan tanggalnya 3 Juni. Buttonnya nggak kelihatan ya, tapi pilihannya bungkus istirahat kedua, lalu dia mau makan nasi goreng. Untuk menyimpannya kita klik simpan. Akan ada notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Oke, ini adalah data kita. Kenapa data 100 ini di atas ini? Karena saya baru membuat primary key di bagian database-nya. Nah, kalau database-nya kita refresh, maka siswa dengan NISN 100 tadi akan muncul. Kita cari siswa dengan NISN 100 tadi, 25. Oke, datanya ditemukan, yaitu si 20. Kalau datanya mau kita edit, klik edit. Oke, ini masih ada salahnya adalah di tanggal pembelian. Kita cari di tanggal underscore pembelian. Oke, ini bukan tanggal pembelian,
Oke, udah kita ganti. Ininya kita ubah jadi 2. Kita edit. Masih ada yang salah. Makanan. Oke, ini juga salah. Makanan. Kita cari SN25, data ditemukan. Ininya kita ganti jadi 2. Kemudian edit. Data berhasil edit. Ya. Si 25 ini yang dari step pertama. Kalau kita klik tambah, dia otomatis akan refresh. Nah, misalnya di sini saya mau hapus NISN 25. Kan muncul notifikasi yakin mau hapus. Kalau kita klik yes, data berhasil dihapus, maka datanya akan otomatis berkurang. Kemudian kita exit, akan muncul konfirmasi yakin mau keluar. Jadi di sini kita udah berhasil membuat dan menjalankan form pembelian kantin yang terhubung ke database. Selanjutnya kita akan buat menu utama dan juga menu login. Dimana di sini saya sudah menyiapkan Gframe yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini. Kalau kita klik ini, maka akan muncul menu-menu yang kita inputkan. Tapi kalau kita running, menu-menunya tampil. Tetapi kalau kita klik, dia tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kita perlu menghubungkannya terlebih dahulu. Jadi saya sudah mengubah variabel namanya. Lalu kita akan memberikan aksi untuk setiap menu. Klik kanan, event, action, kemudian di sini kita akan memanggil menu kantin. Caranya adalah new, nama programnya adalah kantin, show. Pilih show-nya yang dicari. Selanjutnya ada menu kalkulator. Nah, di sini juga saya udah ngebuat kalkulator dan juga konversi suhu. Jadi kalau udah kita buat Gframe-nya dan juga udah kita coding, klik event, action perform. Sama seperti tadi, kita akan memanggil menu kalkulatornya, new, namanya adalah kalkulator. Oke aja. Kita lanjutkan di menu-menu yang lain. Konversi sebelum. Dan untuk exit ini, sebelum dia logout atau exit, kita akan buat ya konfirmasi apakah dia benar-benar mau keluar atau tidak. Nah, logikanya kalau kita klik logout, dia nanti akan masuk ke menu login seperti kan biasanya. Jadi sekarang kita panggil menu login. Nama login di sini saya buat login yang besar dot show. Dan coba kita running dulu. Nah, seperti ini.
kita klik pembelian kantin, maka form pembelian kantin akan muncul. Kemudian exit, yakin mau keluar, ya. Kalau kita klik kalkulator, maka akan muncul menu kalkulator. Misalnya 12 tambah 12 tambah hasilnya 24. Hapus 2 10 dikali hasilnya 20. Terus keluar. Makanya di sini ada konversi. Nah, misalnya dari 100 derajat Celcius mau kita jadikan Fahrenheit atau Kelvin atau Reaumur. Kalau 100 Fahrenheit mau kita jadikan Celsius, Kelvin, Reaumur. Hapus, keluar. Coba kita klik exit, kemudian login. Ada konfirmasi, yakin mau keluar, ya. Dia akan ke username-nya. Dia akan langsung muncul ke username-nya. Tetapi username ini belum bisa kita gunakan karena programnya belum ada. Jadi kita harus buat program dulu di login ini. Login ini sudah terhubung di database, lebih tepatnya di sini, di tabel login 2. Karena di sini saya sudah menyiapkan username dan passwordnya. Jadi agar bisa login di sini, kita harus memasukkan username dan password yang ada di database kita. Ke login, yang harus kita lakukan pertama kali adalah import Java SQL resource set. Ingat, resource set ini digunakan supaya apa yang kita pilih di Java itu akan sesuai dengan data baris yang ada di database kita. Selanjutnya kita import juga statementnya. Import JSON. Ini di set location ini kita pakai agar waktu running nanti ya posisinya selalu di tengah. Selanjutnya kita akan panggil koneksinya. Kalau udah seperti ini, desain lagi karena button login maupun resetnya ini belum bisa diapa-apain, jadi kita harus kasih aksi dulu seperti sebelumnya, action perform. Langsung aja kita jadi query-nya nih select from bukan kantin ya, tapi kalau password dan username tadi dari tb_login 2. Tadi nama filenya adalah login_user. Sekarang kita panggil menu utamanya. Menu utamanya namanya adalah DAS.
Tapi ternyata di sini kita belum kita requestnya di login user. Else. Kan? Usernya nggak ada, berarti user tidak gitu. Oke, ini udah benar, udah dibenerin. Tadi salahnya ada di bagian sini. Sekarang kalau udah login, button udah kita beri event. Ya, seperti ini. Udah selesai. Udah kita save, press, kemudian kita run wajahnya. Kita masukkan username-nya. Oh ya, ingat. Username-nya tadi harus berdasarkan kita pakai username linter, passwordnya triple A. Kemudian kalau kita klik file, kita buka pemulihan kantin. Dan kita klik exit. Sekarang ini menu kalkulatornya, bar, simbolnya sama seperti tadi. Kemudian exit. Nah, kalau kita klik keluar akan ada bilang notifikasi. Bikin mau keluar ya. Sekarang kita masuk lagi ke username, tapi bedanya sekarang kita bisa login. Login password dan username-nya harus sesuai dengan database kita. Kalau mau nambah password dan username baru, kita bisa insert. Ya, di sini summer, passwordnya adalah 123. Sudah muncul. Summer 123 sudah muncul. Kita klik summer, passwordnya tadi 123. Kita bisa login. Kita cek dulu semuanya. Demikianlah video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.